Halo? Put? Habis pulsa kayaknya ini. Put? Halo? Gimana lagi Putri, orang mau acara sudah ini? Kamu dari mana? Ini acara mau mulai loh. Pulsaku habis. Iya. Ikutan apa? Mau bagi-bagi pulsa? Untuk siapa? Oh, tunggu dulu. Kasihan loh jemaat. Kita persilakan duduk dulu gimana? Iya, lupa. Benar-benar. Kenalan? Oke. Shalom, selamat malam semuanya. Saya Ayub Sambara dan rekan saya. Malam ini kami berdua nih dipercaya untuk memandu acara yang akan kita laksanakan bersama hari ini. Tapi sebelumnya ini khusus untuk teman-teman yang live streaming ya. Betul, jadi kita mau bagi-bagi kado Natal ya. Kado Natalnya ini berupa pulsa. 5 orang pemenang tercepat dan paling tepat yang jawab pertanyaan kita. Tapi khusus yang sedang live streaming di rumah nih. Benar banget, khusus yang live streaming. Betul. Caranya gimana nih Put? Caranya nih, perhatikan ya, caranya jangan sampai kelewat. Untuk teman-teman yang Caranya live adalah ketik nama, spasi jawaban, dan kirim langsung by WA ke nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di rumah. Oke, Ya. jadi untuk teman-teman yang sekarang live streaming melalui Facebook ataupun YouTube. Nah, mungkin teman-teman sekarang sudah bisa melihat nomornya, Ya. nomor WA yang akan dikirimkan. Betul. Jawabannya nanti. Kita nggak bisa lihat nih ya pemirsa ya. Ah. Penonton di rumah kita bisa lihat nih. Cuman saudara-saudari di rumah nih yang bisa lihat nomornya. Benar banget, teman-teman yang di rumah aja yang lihat. Iya. Pertanyaannya apa Put? Pertanyaannya. Simple nih. Kayaknya udah nggak sabaran banget nih Kak Ayub. Nah, iyalah, biar kita bagi-bagi kado. Oh iya sudah. Ya pokoknya standby. Kita mau bacain nih pertanyaannya. Apa tema Natal hari ini? Yuk cepat buruan. Kirim dengan format nama, spasi jawaban yang benar dan tepat. Kirim by WA, bukan SMS ya, bukan telepon juga. Dan jangan ditelepon ke nomornya Kak Ayub atau ke nomor saya ya. Oh Nanti iya, salah iya. sambung lagi. Bukan nomor kita juga yang dipasang. Bukan, jadi by WA ya, ke Iya. nomor yang ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Benar banget, simpel sekali. Betul. Ketik nama, spasi Spasi jawaban. Pertanyaannya adalah, Apa tema Natal pada malam hari ini? jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang live streaming yang sudah melihat pengumuman di gereja, Betul. pasti tahu jawabannya. Iya, dan ini hanya untuk 5 orang tercepat ya Kak ya? Ya benar banget, 5 orang tercepat. Betul. Ayo buruan. Yang cepat aja ya, jadi 5 orang tercepat yang akan mendapatkan hadiah Berupa kado Natal berupa pulsa masing-masing Rp100.000. ya, jadi masing-masing teman-teman dapat pulsa Rp100.000. Iya. Tapi yang untuk live streaming ya, Benar, khusus yang live streaming bukan, ya. bukan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini atau teman-teman yang hadir di tempat ini. Itu nanti ada segmennya ya. Benar banget. Ah, Kemudian ada lagi nggak Put? kenapa? Ada lagi nggak yang mau Ada kita lagi berikan? dong. Ini khusus untuk 1 orang pemenang saja. Hadiahnya akan dibagikan atau akan diantar oleh paman Santa Claus kita nanti ya. Oh benar banget, benar Langsung banget. diantar ke rumah. Caranya, ya. cara mengikutinya ini dengan foto selfie atau selka. Jadi foto sendiri lagi nonton live streaming ini atau foto bareng-bareng keluarga di rumah. Ya, benar Nanti yang paling unik, yang paling menarik itu yang akan dipilih oleh panitia kita ya. Iya benar banget, benar banget. Jadi untuk teman-teman yang live streaming, sekali lagi silahkan selfie di depan layar monitornya, layarannya. Kemudian kirim ke nomor WA yang tadi juga Betul, kirim ke nomor yang dibagikan. tadi ya. Jadi nanti teman-teman akan memilih mana yang terunik, itu akan mendapat kado Natal. Iya, jangan dilewatkan ya. Ini jarang-jarang loh dikasih kado Natal kayak Iya gini benar kan. banget, benar banget. Tapi langsung kita sampaikan pengumumannya kapan ini? Kalau kita sampaikan pengumumannya nggak sekarang dong Kak. Kenapa enggak sekarang? Biar Tunggu nanti, Oh, tunggu kan nanti. masih banyak nih acara-acara berlangsung setelah ini. Oh, Jadi iya. sabar dulu ya pemirsa ya. Oke, jadi teman-teman yang live streaming, sabar ya. Nanti akan ada pengumuman siapa yang menerima kado Natalnya. Betul.
Dan Natal kali ini kita di konsep berbeda oleh teman-teman di tempat ini. Kalau Betul. biasanya diisi dengan khotbah-khotbah, kali ini kita mau ngapain, Put? Kita mau ngobrol-ngobrol asik sama Pak Gembala kita Bener nih. banget, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik sama Pak Gembala mengenai Natal yang kita Betul. rayakan saat ini ya. Betul sekali. Kalau begitu kita langsung undang kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Agustinus Sagala. Betul. Silahkan maju ke Kami depan. persilakan Bapak. Berikan tepuk tangan buat Pak Gembala kita. Mungkin langsung aja kali ya. Oh iya, Pak, kita persilakan Pak. oke silakan dulu Pak, silakan dulu Pak. Coba dilihat dulu dong. Kayaknya Pak Gembala malam ini siap sekali Iya nih. siap Prepare sekali banget ya, ini. prepare banget. Apa kabarnya Pak? Oh luar biasa. Kabarnya luar biasa. Apa kesibukannya sekarang ini Pak? Ya, selain mengembangkan gereja, ada bisnis yang sedang saya kembangkan. Karena saya melihat visi dan misi gereja harus dibiayai dan cukup mahal. Iya benar banget Pak, benar. Kalau itu saya bebankan kepada jemaat semua, saya kira jemaat kan tingkat imannya berbeda-beda, pemahaman juga belum sama ya. Jadi saya kira saya harus memberikan contoh berkorban lebih dulu. Oke luar biasa. Mungkin teman Putri mau menyampaikan untuk teman-teman yang live streaming. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sebelum kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sama Pak Gembala, kita ini mau kasih kesempatan buat teman-teman yang lagi ada di rumah nonton live streaming dari Facebook maupun YouTube untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, nanti pertanyaan yang paling menarik menurut panitia itu akan langsung ditanyakan ke Pak Gembala kita dan langsung akan dijawab oleh Pak Gembala kita seperti itu. Oke benar banget. Jadi teman-teman yang sekarang live streaming silahkan ketika nanti kita ngobrol santai mungkin ada pertanyaan yang terbersit di hatinya. Iya, betul. Langsung aja langsung. Langsung aja di kolom komen ya. Oh di kolom komen. Oke langsung di kolom komen nanti teman-teman akan memilihkan pertanyaan yang menarik. Betul. Oke kita langsung aja nih Put ya. Langsung aja, nggak Langsung sabar aja, banget Put, ya ini Kak Iya. Ayub ya. Kan biar ngobrol santai. Oke. Jemaat santai aja karena kita ngobrol ya, ngobrol. Jangan tegang, jangan tegang. Amin. Santai ya buat Bapak Ibu semuanya. Jadi gini, mengenai Natal nih Pak ya. Iya. Apa sih peristiwa Natal itu? Natal itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman yang tidak diperdebatkan sampai diperdebatkan, dari yang katanya kelahiran Yesus Kristus sampai kelahiran Dewa Matahari, dari yang tidak boleh diucapkan sampai haram diucapkan. Jadi sebenarnya peristiwa Natal itu apa sih Pak? Kalau secara teologis dan secara simpel, Natal sebetulnya peristiwa inkarnasi, menjelmanya Allah menjadi manusia agar dia bisa menebus kita. Ya itulah peristiwa Natal sebetulnya. Kenapa peristiwa Natal itu menjadi kabar sukacita? Itu mungkin yang harus kita dalami lebih lanjut. Ya, kenapa itu menjadi sukacita? Karena kita tahu bahwa sudah lama Allah menjanjikan akan datangnya juru selamat. Pertama, yang kedua, Allah menjanjikan ada sebuah perjanjian baru. Karena dalam perjanjian lama itu kan Taurat berkata begini, siapa yang mampu melakukan, dia yang benar. Tapi sejarah membuktikan tidak ada satupun yang mampu menggenapi hukum Taurat. Sehingga manusia pada dasarnya frustrasi ya dan nggak tahu harus bagaimana. Nah Allah bilang aku akan membuat perjanjian baru melalui para nabi-nabinya. Nah peristiwa Natal itu apa yang dijanjikan Tuhan digenapi bahwa ada perjanjian baru. Yang berikutnya adalah para nabi itu sudah melihat samar-samar bahwa akan ada Sang Mesias akan hadir. Dan akan ada pola ibadah yang berbeda daripada pola ibadah di Bait Allah itu. Tapi mereka hanya melihat samar-samar, tidak tahu kayak apa sih. Bahwa Allah beserta kita tuh kayak apa caranya. Mereka nggak tahu, malaikat pun tidak tahu. Dan waktu Yesus hadir, oh rupanya Allah berinkarnasi. Inilah rahasia yang dikatakan Alkitab berabad-abad tersembunyi. Akhirnya dinyatakan dalam dia. Jadi ini jadi kabar sukacita. Jadi peristiwa Natal menjadi kabar sukacita tadi selain inkarnasi Tuhan Allah menjadi manusia. Iya.
penggenapan janji Tuhan Pak ya. Betul. Penggenapan janji Tuhan. Jadi Betul. untuk Bapak Ibu yang dalam pergumulan ketika Tuhan menyampaikan janjinya, jangan kecewa, jangan putus asa. Karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Karena yang berjanji ini Tuhan Pak ya. Ya, Kalau tuh manusia aja janji bisa bisa menggenapi, apalagi Tuhan. Luar biasa. ada firman begini. Sebab Allah bukan manusia sehingga dia berbohong. Dia bukan anak manusia. Dia berkata-kata dan tidak bisa menggenapinya. Iya, Jadi benar, kalau Pak. Allah bicara pasti dia genapi. Berarti ini ada sangkut pautnya Pak ya, berkaitan sekali dengan tema kita pada malam hari ini. Oh iya. Kesukaan besar bagi Suka seluruh besar, bangsa. betul. Gimana Ya. itu Pak? Kenapa sukacita buat bangsa? Kenapa bangsa-bangsa harus bersukacita kan? Karena kalau kita pahami bahwa dulu Allah berbicara hanya kepada Abraham. Abraham tuh janjinya hanya kepada keturunannya aja. Orang Indonesia kan jauh di Nusantara, sementara Abraham ada di timur tengah sana. Berikutnya Allah berjanji kepada Musa dan Musa itu janjinya hanya valid untuk orang Israel aja. Kita nggak terhisap dalam janji itu. Nah, peristiwa Natal itu menggenapi yang Tuhan katakan, yang dulu bukan umatku akan menjadi umatku. Yang dulu tidak mencari aku akan aku jumpai. Bahkan Paulus katakan, dulu kamu tanpa harapan, tanpa Kristus, tanpa Allah. Kalian dulu bukan bagian dari Israel. Nah, peristiwa Natal sehingga seluruh umat manusia, putih, hitam, keriting, rambut lurus, semua punya hak atau kesempatan yang sama untuk menjadi umatnya. Jadi ini sukacita, sementara dulu hanya orang Yahudi saja yang punya kesempatan. Sekarang seluruh manusia, seluruh bangsa, wajar. Ini kesukaan besar. Oke, jadi itu ya Pak ya, kenapa Natal bisa menjadi kesukaan besar bagi, Ya. karena kalau zaman dulu cuma bangsa-bangsa Yahudi aja yang menerima itu Pak ya. Betul. Kalau sekarang setiap kita Iya, bisa menerima keselamatan itu. iya. Kadang siapa menerima dia akan menjadi anak-anak Allah. Amin, benar banget. Terus gini Pak, Natal itu kan sudah terjadi, peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Betul. Sedangkan peristiwa yang mungkin 10, 20, 30 tahun yang berlalu, kita mungkin tidak, contohnya misalnya kemerdekaan atau penjajahan. Kita yang anak-anak zaman sekarang tidak merespon itu dengan sesuatu, oh ini ada peristiwa besar. Tapi ini Natal terjadi 2000 tahun yang lalu, jedahnya itu panjang sekali. Betul. Nah untuk zaman sekarang itu, Yang bilangnya orang zaman now nih Pak. iya, Zaman milenial ya kan. Betul Iya. sekali, saya setuju. Apalagi memang sudah sifat manusia tuh hal yang luar biasa. Kalau sering itu jadi biasa, ya kan? betul Pak. Nah, kalau kita lihat sekarang tahun 2020, itu kan kata tahun Masehi. Tahun Masehi itu tahun menunjuk sejak bayi Natal dilahirkan. Artinya itu 2000 tahun dulu Yesus dilahirkan, ya. Harusnya tahun 0 tahun Yesus, tapi ada sedikit salah hitung itu ya. Jadi maksud saya kelahiran bayi Natal adalah kelahiran sejarah, karena tahun sejarah ini pun mengacu pada kelahiran dia. Yang berikutnya, kata sejarah dalam bahasa Inggris itu history kan, bahasa Inggris. History dari dua kata, his dan story. His itu menunjukkan punya dia, laki-laki. Story itu cerita, bahasa Indonesia history cerita dia, atau karena hisnya besar cerita tentang Kristus, itulah sejarah, history. Jadi benar peristiwa Natal benar-benar peristiwa sejarah, tapi karena itu dicatat dalam Lukas 2 ayat 10 tadi, berarti juga itu sebuah peristiwa ilahi ya, itu firman Allah. Ya. Persoalannya begini sekarang, kalau dulu gembala-gembala itu sangat mudah bersukacita karena dia melihat malaikat, dia melihat surga terbuka, ya mudah dia punya sukacita besar. Kita pun kalau malaikat turun pasti kita senang, surga terbuka senang. Tapi kita yang 2000 tahun ini, apakah itu relevan itu kan masalahnya? Benar banget, benar Pak. Tapi itu lihat, itu fakta sejarah. Yang kedua, itu juga firman Tuhan. Di dalam kekristenan itu iman sebenarnya pilihan ya. Allah menawarkan sukacita, realita hidup kita, pandemi, banyak orang PHK, banyak orang kalau nggak PHK pendapatannya berkurang, bahkan hanya nggak tidak PHK, banyak orang yang meninggal ya. Bahkan saya ada beberapa orang dekat dengan saya meninggal karena COVID ini. Nah tentu orang-orang seperti ini atau kita aja mau Natal ini susah, nggak semua orang bisa datang. Apakah kita bisa bersukacita besar? Ya?
Gitu kan. Sekali lagi, sukacita besar itu pilihan karena Allah udah janjikan ada sukacita besar di dalam peristiwa Natal ini. Tergantung kita memilih sukacita apa kita mau pikirin yang susah-susah itu. Karena iman itu adalah percaya pada fakta Alkitab ya, apapun juga. Makanya ada dikatakan dalam kitab Ibrani, orangku yang benar akan hidup dengan iman. Jadi kita nggak peduli perasaan kita, pikiran kita, tapi kita fokus pada apa kata Tuhan. Tuhan bilang ada sukacita besar bersama. Kita percaya saja. Waktu kita percaya dengan iman, maka perasaan itu akan mengikuti. Pikiran akhirnya begitu. Realita akan mengikuti. Artinya tadinya kita sakit kita menjadi sembuh. Tadi nggak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan. Tapi itu harus ada tindakan iman. Percaya sukacita besar. Nah inilah mujizat Natal kalau boleh saya bilang. Waktu kita percaya ada sukacita besar bagi orang yang berkenan kepadanya. Nah firman Tuhan katakan tak seorang pun bisa berkenan kepada Allah tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Artinya kita harus bertindak, memilih. Aku mau bersukacita, nggak peduli di sana ada COVID, nggak peduli tadi yang punya kafe tutup, nggak ada langganan. Kalau kau ngerti ini kebenaran ini, kau percaya sukacita, Tuhan akan narik pengunjung. Ya. Tuhan yang akan memberkati, membalikan orang Inggris bilang turn the table, ya mengubah kondisi keadaan kita. Mengubah kondisi meja kita. Tadinya kita kalah akan menang ya. Karena dengan iman kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Itu saja. Ya. Baik. Khusus malam ini Pak, kita mau dengar nih berita Natal ini bagi jemaat-jemaat khusus gereja kita nih Pak. Saya kira jemaat tidak banyak beda dengan masyarakat pada umumnya. Ya, pandemi apa masalah. Saya tahu, saya dengar ada seorang bapak jualan gara-gara COVID ini jualannya merosot ya. Saya lihat banyak air mata di jemaat ya, tidak hanya di sini ya, bahkan di tempat lain saya lihat. Dan saya kira persoalannya ini pilihan. Kita mengikuti apa yang kita lihat, apa kita mau mengikuti apa yang kita percaya ya. Kita memang pada kondisi tertentu kadang-kadang kita harus berjalan di atas air, berjalan dalam kemustahilan ya. Petrus, kalau kita lihat kisah itu kan mereka mendayung perahunya dengan susah payah. Lalu Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus melihat itu dan Petrus bilang, Tuhan kalau engkau Tuhan izinkan aku berjalan. Dan terjadilah waktu Petrus fokusnya pada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Air yang berombak itu. Demikianlah gelombang kehidupan yang goncang-gancing kita. Kalau kita percaya dan fokus pada Tuhan, kita bisa berjalan di atas air gelombang kehidupan, kita akan menang. Ini membedakan kita dengan orang di luar sana. Ya, kita ini spesial, itulah sebabnya dikatakan kita imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Seharusnya kita lebih dari pemenang. Kalau kita mengerti bagaimana mengaktifkan mukjizat itu dengan iman kita. Ya, orangku yang benar akan hidup dengan iman. Jadi itu ya makna Natal untuk jemaat kita ya. Ya. Jadi bincang-bincang kita hari ini adalah menyampaikan peristiwa Natal itu sebuah sejarah besar yang menggenapi janji Tuhan. Janji Tuhan tergenapi dan itu peristiwa yang luar biasa. Nah kemudian sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang live streaming, saya boleh bertanya Pak? Silakan. Oke, jadi gini, saya mau tanya gini Pak, gimana caranya kita menyampaikan kabar Natal, kabar sukacita nih ke orang-orang yang pada saat sekarang ini lebih berpikir logika gitu. Misalnya kayak semakin kesini bahkan banyak umat-umat Kristiani melogikakan Natal. Ada yang bilang peristiwa Natal itu 25 Desember bukan peristiwa Natal. Atau bagaimana kita bersukacita di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin kamu enak menyampaikannya, tetapi kami yang mengalami ini seperti apa begitu. Jadi gimana ini Pak? Ada dua hal ya tentang realitas sejarah itu. Memang harus jujur, Yesus tidak lahir 25 Desember. Kita nggak tahu pasti lahirnya, tapi dia pernah lahir, ya pernah lahir. Tidak hanya Lukas yang mencatat, ada sejarawan Josephus ya, itu sejarawan ateis, dia orang Yahudi tapi dia punya budaya Yunani.
Dia mencatat ada pribadi namanya Yesus dalam buku sejarahnya ya. Dan beberapa penulis sejarah yang lain. Jadi ada, tetap ada ya. Yang kedua tadi adalah masalah bagaimana kita mengkomunikasikan Natal udah orang sukacita pada orang lain. Karena saya melihat begini, sebetulnya kalau keberadaan Tuhan itu kalau orang susah atau orang ateis lah katakan, itu sebetulnya saya lihat bukannya Tuhan itu susah diterima, tapi memang kekerasan hati kita aja ya, kekerasan hati kita ya. Realita dunia ini menceritakan apa ya, menceritakan adanya makhluk yang apa ya, adikodrati ya. Saya pernah mendengar sebuah presentasi dari profesor ya, ketua jurusan mesin, teknik mesin di University of Texas. Dia adalah salah satu desain dari Boeing 747 ya. Dia salah satu desainernya. Dia bilang begini, struktur manusia, otak dan semua orang itu lebih complicated dibanding strukturnya Boeing itu kata dia. Boeing aja yang begitu aja diciptakan manusia, masa manusia yang complicated, nggak ada yang mencipta, nggak mungkin. Kalau kita nggak percaya Tuhan itu hanya keras hati saja. Ya. Kedua, bagaimana kita mengkomunikasikan? Saya melihat memang kita kan negara ini sangat sensitif ya. Kita tidak boleh, bahkan tidak boleh membujuk orang dan seterusnya. Ya itu katanya kristenisasi. Kita nggak perlu melakukan kristenisasi dan ada gunanya kristenisasi karena Alkitab tidak mengamanatkan itu. Ya kita hanya mau mendemonstrasikan ada pribadi nama Yesus ya. Saya melihat begini, kalau orang Kristen itu bisa mendemonstrasikan kasih Allah dan kuasa Allah, ya orang dengan sendirinya akan lihat. Maksudnya begini, ada orang susah, kita punya hati untuk peduli. Ada orang lapar, kita punya hati. Pasti orang akan tanya, ini siapa ya? Kok peduli sama saya? Lalu dia akan cek, oh karena orang Nasrani. Ya. Saya pernah dan berapa kali tidak bicara Injil, tidak bicara apa-apa, hanya bertindak menunjukkan kebaikan, itu akhirnya orangnya mau dibaptis. Hanya melihat, dia nggak tahu saya orang Kristen, mungkin karena nama saya Agustinus Sagala, dia, oh ini orang Nasrani rupanya. Akhirnya dia mau dibaptis. Satu dibaptis di sini, satu dibaptis di Balikpapan. Ya, satu lagi dibaptis di Jakarta. Yang penting demonstrasikan kasih dan kuasa itu bagaimana. Ada orang kanker kita doakan. Nah itu bukan urusan kita, Tuhan sembuhkan. Dokter pun nggak bisa membantahnya. Orang-orang seberang sana kalau lihat ini masih luar biasa. Bukan kuasa kita kayak waktu Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit. Perdebatan berhenti. Ya, makanya saya rindu tahun depan mungkin kita akan lakukan ibadah healing ministry di sini. Ya. Kalau kamu punya keluarga siapapun yang dokter sudah angkat tangan, bawa ke sini. Kita akan demonstrasikan bahwa Yesus peristiwa itu ada. Saya percaya kita tidak akan dipermalukan. Amin. Kalau kita berani bertindak, apalagi itu ada janjinya. Tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Ya. Kalau kau menopang tangan seorang sakit sembuh. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya itulah menurut saya. Oke, jadi simpelnya itu cara kita menyampaikan ke orang di luar sana adalah melalui tindakan kita Pak ya, perbuatan melalui kita. buah yang kita hasilkan, karena orang yang menikmati buahnya. Oke, terima kasih. Baik, ini sudah ada muncul pertanyaan dari jemaat kita nih Pak yang lagi nonton live streaming. Jadi ini yang paling menarik menurut panitia yang akan ditanyakan langsung ke Pak Gembala. Saya bacakan, harapan Pak Gembala di tahun ini Pak, dan apa harapan di tahun depan untuk Bethany Royal Church Sangatta? Harapan lebih ke harapan ke depannya sih Pak ini. Ini kaitan dengan Natal ya. Iya. Benar Pak. Kalau Natal ya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang yang luar biasa itu karena terbiasa, jadi biasa. Saya mengajak kita menghidupi kembali bahwa di dalam Natal itu peristiwa besar sekali dan untuk seterusnya. Bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia. Ini pribadi yang unik, Yesus Kristus pribadi yang unik. Mari kita bergaul dengan dia. Saya sendiri berkomitmen mau kenal dia. Tadi saya lagi naik mobil bilang, Tuhan tahun ini saya ingin berjumpa. Saya mau katakan aku ingin berjumpa, mengenal engkau betul. Bukan hanya berjumpa dalam firman, aku ingin. Karena saya lihat orang-orang Kedar kok bisa jumpa dengan Tuhan dalam mimpi bahkan perlihatan.
aku nih yang melayani itu kok belum pernah ya hanya lihat siluetnya ya, lihat dengar suaranya ya, tapi face to face itu aku rindu sekali berjumpa. Karena aku melihat bayi Natal ingin, tentu dia bukan lagi bayi, dia sekarang raja di atas raja. Saya sadar betul, saya akan terguling dan tersungkur karena ada wibawa dan kuasanya. Tapi ya saya kira saya harus mengenal dan sekali harus berjumpa dengan dia. Agar saya lebih mampu mengkomunikasikan dia kepada jemaat. Yaitu harapan saya, Peristiwa Natal. Kalau harapan secara umum The Royal Church, Bethany Royal, apa tahun depan? Seperti saya bilang, saya ingin gereja ini mampu mendemonstrasikan kuasa ilahi itu. Kalau demonstrasikan kasih Allah, kita sudah sering. Kemarin Starkid sudah ke hutan di Melawan sana, Stargen ke Bengalon, kita selalu punya melayani ke kantong-kantong kemiskinan di sekitar Sangatta ini. Dan kita sudah mendemonstrasikan kasih Allah itu. Dan saya percaya orang akan terberkati dan bertanya, kenapa ini dari mana ya? Oh ini dari Royal Church Sangatta yang datang. Walaupun kita nggak pernah berbicara, tapi waktu kita berbuat baik, orang akan ikut. Jangan-jangan mobil kita diikuti. Ya kadang-kadang orang bisa berterima kasih, bisa juga curiga. Apa membagi-bagi ini? Bagi-bagi sembako ya. Ya kira-kira itulah. Jadi kesimpulan ngobrol santai kita malam ini adalah yang pertama tadi peristiwa Natal. Peristiwa Natal itu apa? Inkarnasi Allah menjadi manusia. Pak ya. Kemudian janji Allah yang digenapi. Janji Allah yang digenapi itu yang lebih euforia yang luar biasa lagi ya. Amin. Kemudian kenapa itu menjadi kesukaan besar bagi kita, bagi bangsa-bangsa? Karena itu keselamatan ada. Kalau dulu cuma bangsa Yahudi yang bisa menikmati. Kalau sekarang setiap kita dari suku bangsa dari manapun yang mengakui Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, maka akan mendapatkan keselamatan. Amin. Itu Pak ya. Kemudian menyampaikan Natal ini kepada milenial yang sekarang ini melalui tindakan buah kasih kita, karena buah kasih kita yang dilihat orang-orang sana. Jadi yang luar biasa tadi adalah harapan Pak Gembala untuk gereja ini tahun depan Pak ya, kita akan mendemonstrasikan kuasa ilahi di tempat ini. Dan saya, Pak Gembala, Putri dan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama doakan agar tempat ini semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Oke, ngobrol santai kita ini sebenarnya kayak sampai sini aja dulu. Betul. Ya. Karena kita ngobrolnya santai aja, jadi tidak terfokus kepada kayak seperti khotbah gitu ya. Tapi kok tegang sekali Bapak Ibu, silakan santai dulu. Silakan, coba tepuk tangan dulu buat Pak Gembala kita. Oke. Bapak Ibu tegang sekali. Bisa gak saya mau kasih pesan buat Oke, boleh silakan Pak. Saya mau pesan nih kepada para pelayan. Saya sadar hidup saya gak selamanya di sini. Tentu saya ingin kalau saya sudah ada, visi ini diteruskan. Karena saya punya concern sendiri. Saya mempelajari dan mengamati. Gereja karismatik itu tidak ada yang bertahan 3 generasi, langsung bubar. Bahkan Bethany baru 1 generasi sudah bubar. Bagaimana kita bisa mempertahankan, bisa berabad-abad bahkan. Itu kalau kita dari awal memang proses kaderisasi ada, kedua setiap orang punya akses atau kesempatan yang sama untuk ambil bagian di sini. Terutama anak-anak remaja, saya kemarin bilang beri kesempatan pada anak remaja untuk tampil. Karena itu bagian dari pengembangan diri ya. Kalau anak-anak remaja itu diberi kesempatan untuk tampil di sini, saya yakin di sekolah pun dia akan jadi driver ya, penggerak. Di mana teman-teman sekelasnya masih bingung, takut-takut karena dia sudah biasa, dia akan jadi pemimpin di sana. Yaitu kembali saya hampir para senior-seniornya, para pelayan ya, beri kesempatan seluas-luasnya kepada anak remaja kita. Karena mereka lah pemilik masa depan gereja ini. Bukan saya, kalau saya akan berakhir dengan segera. Mereka inilah. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, satu lagi Pak. Ini sepertinya penonton kita di rumah ini antusias sekali nih dengan acara ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Jadi kita tambahin satu lagi nih pertanyaan dari jemaat nih Pak. Ini menurut saya memang penting sekali sih Pak. Karena di tengah pandemi seperti ini ya, saya secara pribadi pun merasa aduh kenapa begini banget kayak gitu kenapa. Nah bagaimana sih cara kita menikmati arti Natal itu, sedangkan ditonton sebelumnya kan mungkin kita bisa rame-rame berkumpul bersama, ini mungkin hanya beberapa saja yang bisa hadir Pak, terbatas sekali. Nah bagaimana caranya kita untuk
mengartikan Natal pada kali ini Pak di tengah pandemi seperti ini? Yang pertama harus dipahami, kekristenan itu sebetulnya bukan agama. Kalau Anda pelajaran Alkitab nggak sekalipun Yesus bilang agama, bahkan Yesus banyak menegur para pemuka agama. Kekristenan itu sebuah hidup baru, gaya hidup baru, hidup di dalam Dia. Demikian juga dengan Natal, kita punya gaya hidup baru. Tadi saya sudah bilang, hidup ini sebuah pilihan-pilihan. Kita memilih yang positif atau negatif terserah kita ya. Respon kita bisa yang sama. Kalau dalam bahasa psikologi, stimulusnya bisa sama, dan respon kita yang membedakan bagaimana kita. Contoh begini, ada orang jatuh, tersandung batu ya, terguling jatuh. Ada saat orang jatuh bisa memaki-maki, batu itu dimaki-maki ya, walaupun nggak menyelesaikan. Tapi ada orang tersandung, dia jatuh, dia hanya berpikir kenapa saya jatuh lagi. Dia melakukan introspeksi diri. Bagaimana waktu dia tidak maki-maki, dia hanya mungkin saya tadi meleng atau gimana ya. Ya, respon itu membuat kita berbeda dengan orang lain ya. Jadi sebetulnya bagi orang Kristen bukan apa yang terjadi yang penting, tapi bagaimana kita meresponi apa yang terjadi ya. Bukan apa yang terjadi, mau Covid, mau ada teror di sana, mau ada kelaparan di sana, itu nggak begitu penting buat kekristenan. Karena Tuhan bilang sekalipun 1000 orang sebelah kirimu, beribu-ribu orang sebelah kananmu, engkau akan diluputkan ya. Respon kita yang penting, responnya adalah percaya pada firman. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau dengar firman, apa mengikuti mata kita yang kelihatan. Padahal orang benar tidak hidup dengan mata, ya. Hidup dengan percaya. Itu saja menurut saya. Kita nggak bisa merubah apa yang terjadi, kita bisa merubah respon kita. Ya. Tiap hari ada hujan, ada panas, respon kita menghadapi hujan panas itu bisa kita bedakan. Ya. Ada hujan kita tampung airnya, ada panas kita jemur pakaian, ada panas kita ambil solar cell, itu yang berbeda. Ya. Kalau kita panas kita ngomel ya, itu yang tidak produktif. Saya kira respon kita yang membedakan apakah kita akan berdampak pada lingkungan kita atau tidak, itu aja. Oke, terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang, untuk ngobrol santai sama Amin. kita, sama jemaat dan semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Gembala kita.